Hello guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Serba 3. Terdapat banyak pekerjaan yang masih relevan dan penting dalam berbagai industri yang tidak sepenuhnya bergantung pada kecerdasan buatan atau AI. Meskipun AI telah membawa perubahan dalam cara kerja dan proses bisnis, banyak pekerjaan masih memerlukan interaksi manusia, keahlian khusus, dan pemahaman mendalam dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh pekerjaan yang masih dijalankan tanpa bergantung sepenuhnya pada AI. Dokter dan tenaga medis. Meskipun teknologi medis telah berkembang pesat, keputusan medis seringkali memerlukan penilaian manusia yang berdasarkan pengalaman, etika, dan pemahaman yang mendalam tentang kesehatan pasien. Pekerjaan di bidang kesehatan, termasuk dokter dan tenaga medis lainnya, tetap menjadi salah satu yang sangat penting dan relevan meskipun kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Dokter memainkan peran sentral dalam mendiagnosis penyakit dan merencanakan pengobatan. Meskipun AI dapat membantu dalam analisis data medis dan memberikan rekomendasi berdasarkan pola dan informasi, keputusan akhir mengenai diagnosis dan pengobatan seringkali bergantung pada penilaian dokter yang melibatkan pemahaman mendalam tentang kondisi pasien, sejarah medis, dan konteks individual. Tenaga medis seperti perawat dan ahli laboratorium memainkan peran penting dalam melakukan pemeriksaan fisik, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium dan pemantauan pasien secara langsung. Interaksi manusia dalam memberikan perawatan fisik dan mendengarkan kebutuhan pasien sangat penting. Kemampuan dokter dan tenaga medis untuk berkomunikasi dengan pasien, menjelaskan diagnosis, memberikan informasi mengenai perawatan, dan memberikan dukungan emosional tidak dapat digantikan oleh teknologi. Empati dan hubungan manusia tetap krusial dalam memberikan perawatan yang efektif. Guru dan pendidik. Proses pendidikan dan pengajaran melibatkan interaksi manusia yang kompleks dan pemberian pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu yang sulit digantikan sepenuhnya oleh AI. Pekerjaan guru dan pendidik adalah salah satu yang paling penting dalam membentuk masa depan generasi muda dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Meskipun teknologi dan AI terus berkembang, peran manusia dalam proses pembelajaran dan pengajaran tetap tidak tergantikan. Guru tidak hanya memberikan pelajaran akademis, tetapi juga berperan sebagai pembimbing dan mentor bagi siswa. Mereka membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan intelektual. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar individu setiap siswa dan memberikan bantuan atau dukungan tambahan sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan masing-masing siswa. Guru menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Mereka berinteraksi langsung dengan siswa, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan memberikan dukungan emosional yang penting. Pengacara. Pekerjaan pengacara melibatkan pemahaman hukum yang kompleks, negosiasi dan analisis kasus yang memerlukan kecerdasan manusia dalam memahami konteks dan merumuskan strategi hukum. Pekerjaan pengacara adalah salah satu yang tetap sangat penting dalam sistem hukum dan masyarakat. Meskipun ada kemajuan dalam teknologi dan kecerdasan buatan atau AI, pengacara memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan peraturan di berbagai bidang. Mereka memberikan nasihat hukum kepada klien mereka, membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka, serta memberikan panduan dalam pengambilan keputusan hukum. Pengacara seringkali terlibat dalam negosiasi dengan pihak lain untuk mencapai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemampuan negosiasi dan mediasi adalah keterampilan penting bagi seorang pengacara. Pengacara membantu klien mereka memahami dokumen hukum kontrak dan perjanjian, serta berbagai aspek hukum yang terkait dengan situasi mereka. Pengacara membangun hubungan dengan klien mereka, memberikan dukungan dan panduan selama proses hukum, dan memastikan bahwa hak dan kepentingan klien diwakili dengan baik. Sementara teknologi dapat membantu dalam penelitian hukum dan analisis data, keputusan hukum yang rumit, penyelesaian sengketa, dan interaksi dengan individu tetap memerlukan kehadiran manusia. Keahlian komunikasi, negosiasi, pemahaman tentang nuansa hukum, dan etika adalah aspek penting dalam peran seorang pengacara. Seniman dan kreatif.
Kreativitas dan ekspresi pribadi serta perasaan manusia masih menjadi komponen utama dalam seni, desain, dan ekspresi kreatif lainnya. Peran seniman dan kreatif tetap menjadi hal yang sangat penting dalam budaya, ekspresi diri, dan industri kreatif meskipun adanya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Seniman dan kreatif menghasilkan karya seni, desain, dan ekspresi kreatif lainnya yang mencerminkan pandangan pribadi, ide, dan imajinasi mereka sendiri. Peran seniman melibatkan kemampuan untuk mengembangkan ide baru, berpikir out of the box, dan merancang solusi kreatif untuk masalah. Penggunaan teknologi modern memungkinkan seniman untuk menciptakan seni digital dan berkolaborasi dengan audiens mereka melalui media sosial. Beberapa seniman tetap menggunakan teknik tradisional seperti lukisan, patung, dan seni rupa tangan lainnya untuk menciptakan karya-karya yang berharga. Peran seniman dan kreatif melibatkan ekspresi diri, imajinasi, dan keterampilan teknis yang unik. Meskipun teknologi dapat membantu dalam produksi dan distribusi karya seni, inti dari pekerjaan ini tetap bergantung pada kreativitas manusia, pandangan pribadi, dan kemampuan untuk berkomunikasi melalui karya seni. Jurnalis dan penulis. Proses penyusunan berita dan penelitian serta wawancara penulisan artikel memerlukan analisis mendalam menggunakan etika dan interpretasi manusia. Pekerjaan jurnalis dan penulis tetap menjadi sangat penting dalam memberikan informasi, menceritakan cerita, dan menjaga masyarakat tetap terhubung dengan berita dan narasi. Meskipun teknologi dan internet telah membawa perubahan dalam cara berita dan konten disampaikan, peran manusia dalam menyusun, menganalisis, dan menceritakan cerita tetap tak tergantikan. Jurnalis bertanggung jawab untuk menyampaikan berita terkini dan relevan kepada masyarakat. Mereka melakukan riset, mengumpulkan fakta, dan melaporkan peristiwa penting secara objektif. Jurnalis dan penulis seringkali melakukan penelitian mendalam untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menyeluruh tentang topik tertentu sebelum menyusun berita atau artikel. Jurnalis seringkali terlibat dalam peliputan kejadian langka, kontroversial, atau sensasional yang menarik perhatian pembaca. Jurnalis melakukan wawancara dengan individu penting atau ahli dalam berbagai bidang dan menyusun liputan khusus untuk memberikan wawasan yang lebih dalam. Meskipun teknologi telah mengubah cara berita dan cerita disampaikan, keberadaan jurnalis dan penulis tetap penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat, kredibel, dan bermakna. Keterampilan dalam riset, penulisan, analisis, dan komunikasi efektif adalah penting dalam peran ini. Pekerja konstruksi, proyek-proyek konstruksi kompleks memerlukan pengetahuan teknis, pemahaman bangunan, dan keterampilan fisik manusia. Pekerja konstruksi memainkan peran penting dalam membangun dan merawat infrastruktur fisik yang membentuk masyarakat kita. Meskipun teknologi dan mesin konstruksi telah mengalami kemajuan, peran manusia dalam merancang, membangun, dan merawat struktur fisik tetap tidak tergantikan. Pekerja konstruksi merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan, termasuk gedung, jalan, jembatan, taman, dan fasilitas lainnya. Pekerja konstruksi terlibat dalam kerja fisik yang dapat melibatkan mengangkat bahan, penggalian, pemasangan struktur, dan pekerjaan lain yang memerlukan tenaga fisik. Kerja tim, konstruksi sering melibatkan kerja tim dengan berbagai spesialis seperti tukang kayu, tukang listrik, tukang pipa, dan lainnya. Pekerja konstruksi perlu memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip teknis dalam konstruksi, seperti pemahaman tentang bahan, struktur, dan metode bangunan. Fleksibilitas dan penyesuaian, mereka harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan rencana atau situasi yang muncul selama proyek. Pekerjaan-pekerja konstruksi membutuhkan keterampilan teknis, kekuatan fisik, ketekunan, dan kemampuan kerja dalam tim. Pekerjaan ini memainkan peran vital dalam membangun dan memelihara infrastruktur yang kita gunakan sehari-hari. Petani dan tukang kebun. Pekerjaan di bidang pertanian dan kebun memerlukan pemahaman tentang pertumbuhan tanaman, iklim, dan pengelolaan sumber daya alam. Peran petani dan tukang kebun sangat penting dalam memproduksi makanan dan merawat lingkungan alam. Mereka berkontribusi pada penyediaan bahan pangan yang penting bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Petani dan tukang kebun bertanggung jawab untuk menanam dan merawat berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Mereka melakukan kegiatan pemeliharaan seperti penyiraman, pemupukan, penyiangan gulma, dan perlindungan tanaman dari hama dan penyakit. Petani merencanakan penggunaan lahan pertanian, rotasi tanaman, dan praktik-praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan lingkungan. Petani dan tukang kebun berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air dan tanah melalui praktik-praktik konservasi. Penanganan hewan ternak bagi petani yang mengelola peternakan, mereka merawat dan mengelola hewan ternak seperti sapi, ayam, domba, dan lainnya. Pengembangan varietas tanaman, pekerjaan tukang kebun dan petani juga dapat melibatkan pengembangan varietas tanaman baru yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, atau iklim. Pekerjaan petani dan tukang kebun membutuhkan pemahaman tentang pertanian, lingkungan, dan keterampilan praktis dalam merawat tanaman dan hewan. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan kondisi alam dan pasar, serta komitmen terhadap praktik pertanian berkelanjutan adalah aspek penting dalam pekerjaan ini. Pekerja pelayanan sosial. Berbagai pekerjaan di sektor layanan sosial, seperti pekerja sosial, konselor, dan pendamping, melibatkan interaksi manusia dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada individu dan kelompok yang membutuhkan. Pekerja pelayanan sosial memainkan peran krusial dalam memberikan dukungan, perawatan, dan bantuan kepada individu, keluarga, dan komunitas yang membutuhkan. Mereka berkontribusi dalam memperbaiki kualitas hidup orang-orang yang menghadapi tantangan sosial, emosional, dan ekonomi. Pekerja sosial bekerja dengan individu dan keluarga untuk memberikan dukungan dalam mengatasi masalah seperti pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan mental, dan masalah lainnya. Pekerja sosial anak dan remaja membantu anak-anak dan remaja yang berada dalam situasi sulit atau berisiko dan berupaya memberikan perlindungan dan bimbingan. Pekerja sosial di sekolah membantu siswa yang menghadapi masalah sosial atau emosional yang dapat memengaruhi kinerja akademik dan kesejahteraan mereka. Konseling dan bimbingan. Pekerja sosial dapat memberikan konseling, bimbingan, dan dukungan emosional kepada individu yang membutuhkan. Pekerja pelayanan sosial membutuhkan keterampilan empati, komunikasi yang baik, kepemimpinan, dan pemahaman tentang isu-isu sosial. Peran mereka membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan peduli terhadap individu yang memerlukan dukungan. Pelayan dan restoran, industri layanan makanan dan minuman tetap memerlukan interaksi manusia dalam memberikan pelayanan pelanggan, mengambil pesanan, dan menciptakan pengalaman di restoran. Pekerjaan pelayan dan di industri restoran adalah bagian integral dari pengalaman kuliner dan layanan pelanggan. Meskipun teknologi dan otomatisasi telah memainkan peran dalam beberapa aspek industri ini, peran manusia dalam memberikan pengalaman yang ramah, personal, dan profesional tetap sangat penting. Pelayan berinteraksi langsung dengan pelanggan, memberikan sambutan hangat, dan menjawab pertanyaan tentang menu atau rekomendasi makanan. Mereka menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik. Pelayan perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang menu, bahan-bahan makanan, minuman, dan potensi alergen untuk memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan. Pelayan menjaga kebersihan area meja, ruangan, dan lingkungan sekitar untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. Pekerjaan pelayan dan di industri restoran memerlukan keterampilan komunikasi yang kuat, keramahan, kerja tim, dan kemampuan untuk bekerja dalam situasi yang sibuk dan dinamis. Interaksi manusia dan kualitas layanan yang diberikan oleh pelayan tetap menjadi elemen penting dalam menciptakan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi pelanggan. Ketika berbicara tentang perkembangan AI, penting untuk diingat bahwa meskipun teknologi berkembang pesat, ada aspek-aspek dalam pekerjaan yang tetap memerlukan kehadiran dan keterampilan manusia. Banyak pekerjaan juga dapat ditingkatkan dengan bantuan teknologi AI tanpa harus sepenuhnya menggantikan peran manusia. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.